Ya, menjojua pendeta. Menjojua Pertua. Bas momodai kunan lanai kap terem si terpapar me di Rumunta Karawaci. Ya, di Tuhan. Weh, bukan negatif melala. Iya, iya. Semoga selanjutnya Lana Elit pendeta. Iya. Kami harapan indah memang Kang melalasi malam, tapi cukup terem dengar Kang si positif. Iya. Harapan indah dia kena demel di Cimbangku pendeta. Oh iya. Naras tua karena perbulangan naras nanti Bapak Mel di si nomor telu. Oh iya. Nomor dua. Berarti denger Kak Kuta teh di bagi. Oh, sudah deleng. Aku Tanjung Merawanari Kak. Pertua. Tanjung Merawati kan rekat. Enak Kak Pertua Bapak Silpiane Pertua tenas ada Kuta kami. Jadi arah apa rumah dulu Tanjung Merawat? Kami connect. Rumah darat Pertua. Rumah darat ya di rumah bulan Impal bulan. Sebelah rumah Mama Batu. Dekat rumah Kila Bapak Mawar. Weh, Bapak Mawar ini tak kami Impal. Kue ke bulan sebelahnya bulan. Oh iya. Jadi kami singari bunda krine Impal ku krine. Oh. Terang ukur. Oh, terang ukur wae. Oh. Permen kue. Oh iya. Jumpa kita berjumpa sudah Kuta me pendeta. Mau keluarga terang ukur permenku bulan Impalku Bapak terang ukur Impalku Bapak Mawar. Iya. Adina ku isi gelarna Maman Jalan. Lupa aku sisingit kendue. Pokoknya mama tua Bapak bulan dia Impal Bapak. Woi. Tadi Bapak Mawar terbengkila ya men Bapak. Impal ku mikrine. Woi. Arkai kamu Bapak Mawar kin. Arbengkila aku. Oh, jadi abang agen gel-gele, abang agen purba. Bapakku. Oh, enggor bukila kembang. Oh, aku gelari saja di Bapak Ganta gelarna Kehaganta. Oh, aku nggak tadai, nggak rumah deh. Oh, di Bindu Ester kok negelarna si muda. Oh, si muda, payo. Radu kami. Radu bebindu udah ndai kan. Oh, ya nam, jadi nggak kita jelas ya, di oke nggak arbengkila kapangku. Arbengkila. Oh, kila, Joshua kila di oke. Nggak kampung Kalimbubu buang, sob. Kalau singari Kalimbubu Bandung. Oh. Aku singari mun Kalimbubu buang ku apa ya? Salam sehat. Iya, salam sehat kita. Tes satu, tes satu, enggak, tes satu dicoba, oke. Jadi, jika mereka akan misalnya karena Ektes kita jeda jumta ulalit sibuka.
Ya, kita doa dulu yang di ruangan. Kita berdoa dulu yang di ruangan ya. Mari ras kita toto. Mankam pendeta kami, engkau kamar sikap pendeta. Nggo pertua nggo. Lah sebenarnya akan buat jenta pendeta. Iya, oke, betul.
Jua-jua dia kena de Kevin, gue sehat. Orang Namanya Mas Cepi. Mankam pertua Indra Sembiring ngobanci benakan doa pembuka ibadata. Bujur. Ya, dage manbanta kena perpulungan bagi kita serayan Tuhan sertugas sampai si benakan kewak tineda mari ras kita lebih ertoto kita di bata Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga isahkan kami bujur manbandu oh Tuhan terkitekan lihat teras perpuah atendu ngobaci kami suh ibas warieda siate kami bengket kubas kebatin minggu maka Tuhan amin gia kebatin neda ilakukan secara Zoom meeting tapi lang kurangi kehamatan kami nandangi kamu oh Bapa maka ibas keterukan ukur kami perpangarapan kel kami dage si masu kerina peralatan sini pakaikan kami segala naulalit kai pelang abad segala lu bagi oh Tuhan perdalinan kebatin kami enda basir dalan dalam menghuli toleh siapa Tuhan toto kami karena serayan rusi pakai kendu ibas kesempatan neda pendeta kami bagai kerina serayan sirtugas mari Bapak kami masu segala lu bagi kerina baci mendukung guna keniulin kebatin ibas kami mengikuti saibah hari minggu enda bagai karena perpulungan du kerina oh Tuhan singgo baci muat bagin bagai silenga masuk ibas Zoom meeting enda mari Bapa tetap kami simpersingetisa pasu-pasundu telah nalu bagi baci kerina kami muat bagin guna kinulin perdalin kebatin kami enda gelah lu bagi raduras kami muji dengan pemilihan gelar bersebadia saja endang pertoton kami oh Tuhan kami ngusikak kerina reh dage kam ibas Yesus Kristus reh kami ngadak manbandu amin.
Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GPKP Karawaci, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara Zoom atau YouTube dari rumah masing-masing. Di awal ibadah ini, mari bersama kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat mengenai perjalanan pelayanan kehidupan gereja untuk 1 minggu ke depan. Warta jemaat secara lengkap seperti telah dikirimkan Sekretariat Runggun melalui WA Group masing-masing sektor. Pada hari ini yang melayani kebaktian kita Pandita Sura Saputra Purba. Kegiatan hari ini sidang majelis Runggun jam 13.30 dilaksanakan secara Zoom. Selanjutnya belajar katekisasi dilaksanakan 19.30 secara Zoom yang melayani Pertua Bapak Ine Brahmana. Berita Runggun bidang umum, pemekaran sektor Getsemani hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 telah dilaksanakan pemilihan bakal calon Pertua Diaken sektor Getsemani dan Galilea. Untuk sektor Getsemani, bakal calon Pertua yang sudah terpilih: 1. Juna Ginting Bapak Gabriel, 2. Andarias Ginting Bapak Tobias, 3. Irama Pandia Bapak Frans. Dan calon diaken: 1. Advanta Tarigan Bapak Ruby, 2. Nopasela Brutarigan Nade Kristan. Selanjutnya sektor Galilea, bakal calon Pertua yang terpilih: 1. Emaltam Firdaus Keliat Bapak Ratel, Andi Elviar Semiring Pandia Bapak Orlin. Dan bakal calon diaken yang terpilih: 1. Juniarti Brutarigan Nade Eben, 2. Rasmalem Brutarigan Nade Anabel. Selanjutnya tanggal 15 Agustus akan dilaksanakan pemilihan calon Pertua Diaken di tingkat Runggun. Dan rencana penangguhan Pertua Diaken yang terpilih 19 September 2021. Pindah sektor, saudara-saudari kita keluarga Dodi Ginting yang selama ini adalah jemaat PJJ sektor Bethesda pindah ke PJJ sektor Yerusalem karena saudara-saudari kita ini sekarang tinggal di wilayah Kota Bumi. Jadi terhitung hari ini keluarga Dodi Ginting sudah menjadi anggota PJJ sektor Yerusalem. Untuk kegiatan PJJ dan PA minggu akan datang kita bisa lihat di warta jemaat kita. Bidang diakonnya, berita sakit sesuai hasil tes swab PCR saudara-saudari kita yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah isolasi mandiri maupun di rumah sakit, yaitu 1. Nade Ica Ginting isolasi mandiri di rumah, Nora Pertua Pak Aurel Subiring rawat di Rumah Sakit Murni Asih, dan Nade Zore Ginting isolasi mandiri. Demikian juga puji Tuhan Nora Pertua Bapak Ine Brahmana hasil tes swab antigen dinyatakan negatif. Untuk itu kepada jemaat Tuhan mari kita bersama-sama berdoa agar saudara-saudari kita ini cepat sembuh dari penyakitnya. Kebaktian penghiburan Senin tanggal 26 Juli jam 19.30
dilaksanakan pelatihan penghiburan pada saudara-saudari kita, keluarga Bapak Tobias Ginting melalui aplikasi Zoom yang melayani Pandita BRC dan Diakon Ika Royanti Guru Ginting. Berita duka cita, Minggu 18 Juli telah pulang ke rumah Bapa di surga saudara-saudari kita, hamba Tuhan, Pandita Rasmidi Sembiring, Bapak Jimmy, sekarang melayani di Rugun GBKP Tanjung Priok. Demikian juga pada hari Kamis 22 Juli telah pulang ke rumah Bapa di surga saudara-saudari kita, serayan Tuhan, Pertua Emeritus Bapak Rasmita Sembiring, Runggut GBKP Tanjung Priok. Untuk itu, kepada semua jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa agar semua keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dari Tuhan Allah kita. Berita anak lahir, Jumat 16 Juli telah lahir seorang anak perempuan di tengah keluarga, Dedi Simanjorang, di rumah sakit Asifa Karawaci melalui operasi sesar. Ibu dan anak dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan. Keuangan. Susulan adangan diakonnya 25.000 jiwa dari sektor Yerusalem 650.000. Yang kedua, telah diterima majelis jemaat ucapan syukur dari saudara-saudari kita, keluarga Bapak Tasya Pinem, Yerusalem 200.000 untuk pelayanan Pandita BRC. Tuhan Yesus dimaksud-maksud. Majelis Jemaat GBKP Karawaci mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang ulang tahun antara tanggal 19 sampai tanggal 25 Juli. Menurut data yang ada di sekretariat, pertama, Inge Mentari Guru Subakti, Nyonya Immanuel, Petro Getsemani Moria, Netro Spiring, Bapak Kori, Nasaret, Ramte, Bayar Parsia Berkangin Angin, Radesit Tabarus, Galilea, Moria, Jessica Reza Ninja, Urutariga, Nasaret, Permata, Joseph Pransnata Guru Singa, Nasaret, KKR, Arkin Miliar Guru Singa, Galilea, KKR, Matias Sitepu, Bapak Patricia, Yerusalem, Matius Sitepu, Bapak Patricia, Yerusalem, Mambre, Rizkia Stefan Sembiring, Yerusalem, KKR, dan Ibrena Silvania Berangin Angin, Bethesda, KKR. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita hari ini. Sekarang mari kita masuki pengantar ibadah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ini dinamakan Minggu Kemantrian GBKP Jayo. Ibadah ini mengingatkan kita akan pernyataan Tuhan terhadap gerejanya GBKP yang sudah mandiri selama 80 tahun. Usia ini membuktikan bahwa GBKP semakin dewasa dalam panggilannya sebagai gereja. Namun demikian, gereja Tuhan harus tetap memperbaharui dirinya agar gereja mampu memperbaharui dunia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ibadah ini ada di dalam nama Allah Bapa yang memelihara gerejanya, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai perjalanan gerejanya. Pertolongan kamu adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, Kitab Nenden nomor 470 ayat 1 dan 2 dipimpin song leader.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Karya Tuhan terhadap gereja. Allah telah memberikan berbagai anugerah kepada kita semua bagaikan satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kesatuan tubuh Kristus inilah yang menjadi kekuatan gereja untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Kita memuji Tuhan hanya dekat kasih-Mu Bapa.
hidup jemaat dalam perjalanan gereja. Allah telah mengaruniakan berbagai anugerah kepada kita yang memperlengkapi kita untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Sudahkah kita menggunakan karunia Allah tersebut menjadi berkat bagi sesama, serta menjadi pengikut yang baik di antara anggota tubuh Kristus? Kita masuk ke dalam saat teduh. Allah telah mengaruniakan berbagai kebaikan bagi kita, agar kita menjadi tangan Tuhan untuk mendukung pelayanan gerejanya. Sudahkah kita memberi diri selama ini untuk mendukung pelayanan gerejanya? Kita masuk ke dalam saat teduh. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku belum sepenuhnya mempergunakan karunia-Mu untuk memuliakan nama dan kebaikan gereja-Mu, sehingga kelemahan kami turut mempengaruhi lambatnya perkembangan gereja-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Jiwa-jiwaku berdoa
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Allah sungguh berkenan bagi anak-anaknya yang mengakui dosa-dosanya. Sebagai hamba Tuhan, aku memberitakan firman-Nya tentang pengampunan bagi mereka yang mengaku dosa-dosanya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sampai pada pembacaan firman Allah bagian yang pertama, yang terambil dari Daniel 1 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan bagi kita semua. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada minggu ini di dalam kebaktian minggu GBKP Runggun Karawaci. Walaupun kami harus berkumpul melalui Zoom meeting dan juga melalui live streaming YouTube, tetapi Tuhan kami tahu Tuhan tidak terbatas, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam hati kami juga. Maka Tuhan, pada saat ini kami mau mendapatkan pengertian dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sertai hati dan pikiran kami agar terpusat pada firman Tuhan dan berikan kami pengertian sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami bisa lebih tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Inilah kami datang di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar khotbah kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kita merasakan penyertaan Tuhan tetap bagi kehidupan kita, walaupun kita masih berada di dalam masa pandemi COVID-19, tapi kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada minggu ini, firman Tuhan yang menjadi tema kita, dalankan perhatian di bata, melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sekelompok murid kelas 1 SD, baru saja selesai mengadakan kunjungan ke sebuah rumah sakit, dan juru rawat yang menjadi pemandu meminta mereka untuk mengajukan pertanyaan. Lalu seorang murid segera mengangkat tangan, dia bertanya, apa sebabnya dokter dan perawat selalu mencuci tangan mereka? Anak-anak yang lain saat mendengar pertanyaan ini, mereka mentertawakan pertanyaannya. Namun juru rawat itu menjawab dengan serius, dengan bijaksana. Dia berkata, ada dua sebab mengapa mereka selalu mencuci tangan. Pertama, mereka menyukai kesehatan. Kedua, mereka membenci kuman-kuman. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, kebiasaan yang diajarkan bagi kita pada masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu mencuci tangan, itu sudah menjadi kebiasaan bagi dokter dan perawat. Dan ternyata itu mereka lakukan karena mereka mencintai kesehatan dan juga tidak suka terhadap kuman-kuman atau virus-virus yang melekat pada tangan mereka. Dan hal ini juga sebenarnya diajarkan oleh Tuhan bagi kita, bahwa dua hal ini harus kita lakukan
sejalan di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Ya, jadi Mazmur 97 ayat 10 mengatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, jadi kata dunia ini seringkali artinya berbeda-beda. Kadangkala kata dunia berarti planet bumi ini, dunia ini. Kadangkala berarti umat manusia. Ya, kita bukan disuruh untuk membenci tanah atau segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kita bukan disuruh untuk membenci manusia. Tetapi yang dimaksudkan di sini merupakan yang merupakan musuh kita, yaitu ada suatu sistem yang tidak kelihatan, yang berlawanan dengan Allah, yang berlawanan dengan Kristus. Dunia yang dimaksud di sini adalah sistem iblis yang menentang pekerjaan Kristus di bumi. Sistem ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan yang kudus dan yang rohani. Iblis mempunyai suatu organisasi yang beranggotakan roh-roh jahat yang bekerja sama untuk mempengaruhi segala persoalan di dunia ini. Ya, jadi sama juga seperti pekerjaan Roh Kudus memakai orang-orang untuk melakukan kehendak Allah di bumi, demikian juga iblis memakai orang-orang untuk memenuhi maksud-maksudnya yang jahat. Jadi dalam hal ini kita disuruh untuk tidak sama dengan dunia ini, dengan semua sistem-sistem yang jahat itu. Bahkan dikatakan bahwa sistem-sistem yang jahat ini semua membawa dampak, yaitu kesesakan, yang membawa polusi-polusi di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau menurut nats kita ini, orang percaya itu diumpamakan bahwa kita ini seperti penyelam yang mengenakan alat-alat untuk bernapas di dalam air. Ya, air ini bukan habitat kita, karena kita tidak diperlengkapi dengan peralatan untuk hidup di dalam air. Apabila seorang penyelam masuk ke dalam air, ia harus membawa alat-alat khusus agar ia dapat bernapas. Demikian juga dengan kehidupan kita, masuk ke dalam sistem-sistem dunia yang buruk ini, kita mengeluh mengenai polusi yang ada di sana. Karena secara rohani keadaan dunia ini sesungguhnya begitu kotor, begitu buruk, sehingga orang Kristen tidak bisa bernapas dengan lega, tidak bisa bernapas dengan wajar. Kita butuh peralatan dan pertolongan firman Tuhan agar kita bisa hidup bertahan di dunia yang cemar. Dikatakan tadi di ayat 15, jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jika seorang Kristen mengasihi atau menggunakan sistem-sistem dunia yang licik, yang jahat, ia tidak mengasihi Allah Bapa. Keduniawian tidak hanya mempengaruhi tanggapan kita terhadap kasih Allah, tetapi juga mempengaruhi tanggapan kita terhadap kehendak Allah. Dunia ini dikatakan sedang lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Disinilah pentingnya kita melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah sebenarnya adalah suatu kesukacitaan bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Namun bila seorang percaya
kehilangan kegembiraannya untuk menerima kasih Allah. Ia akan mengalami kesulitan untuk mentaati kehendak Allah Bapa. Apapun dalam kehidupan orang Kristen yang menyebabkan dia kehilangan kegembiraan untuk menerima kasih Allah, atau yang menyebabkan dia kehilangan keinginan melakukan kehendak Allah, adalah duniawi. Hal ini semuanya harus dihindarkan. Jadi tanggapan terhadap kasih Allah, yaitu kehidupan ibadah kita, melakukan kehendak Allah, adalah tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Keduanya merupakan ujian. Kalau kita masih menyenangi ibadah, kalau kita masih menyenangi melakukan kehendak Tuhan, berarti kita hidup. Tetapi kalau sukacita kita kurang untuk mengikuti ibadah, sukacita atau semangat kita kurang untuk melakukan kehendak Allah, di situ kita ada di dalam masalah. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah gambaran. Ada seorang mahasiswa teologi yang sudah ada pada tingkat akhir. Artinya dia sudah mulai bersiap untuk masuk ke dalam ladang pelayanan. Di kampusnya dia terkenal, prestasinya baik, pelayanannya efektif. Walaupun dia masih seorang mahasiswa, setiap minggu ia berkhotbah di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai gereja. Dan Allah memakai dia untuk memenangkan banyak jiwa, memotivasi orang, memberikan semangat rohani, membangkitkan yang berduka, memberikan semangat bagi yang lemah. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Kesaksiannya tidak efektif lagi. Prestasi akademiknya menurun. Bahkan kepribadiannya pun tampak berubah. Melihat keadaan ini, dekannya memanggil dia. Bertanya, apa penyebab semua perubahan-perubahan yang terjadi ini? Pertama-tama dia masih menghindar, dia tidak mengatakan apa penyebabnya. Tetapi karena dekan ini mendesak, akhirnya dia mengungkapkan bahwa baru-baru ini dia mendapatkan panggilan melayani di sebuah gereja. Panggilan yang menggiurkan, dengan gaji yang tinggi, dengan fasilitas yang sangat mewah. Itu semua menarik hatinya, membuatnya sangat tertarik sekali, bukan kepada pelayanan, tetapi kepada fasilitas dan honor yang tinggi. Dan ternyata fokus perhatiannya berubah. Dan ternyata itu semua merusak dirinya, merusak panggilannya, merusak motivasinya untuk melayani, dan segala sesuatu. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau fokus perhatian pelayan Tuhan saja beralih kepada materi, itu saja banyak merusak kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya kepada pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita juga keluarga, orang-orang tua. Kalau materialisme itu mempengaruhi kehidupan kita, kasih kita pada keluarga juga akan menjadi berkurang. Perhatian kita juga bagi anak-anak pasti akan berkurang. Nah, jadi kita bukan mengatakan semua itu tidak perlu. Tetapi marilah kita tempatkan yang pertama dan yang terutama itu tetap Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes menjelaskan bahwa ada 3 sistem yang dipakai oleh dunia, yang dipakai oleh iblis untuk menjerat orang Kristen agar jatuh ke dalam dosa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Cara-cara yang sama inilah yang dipakai menjerat Hawa di Taman Eden. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ini adalah keinginan daging. Dan sedap kelihatannya, keinginan mata.
lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian keangkuhan hidup. Lalu ia mengambil buahnya. Jadi cara-cara iblis ini sebenarnya sama dari dulu sampai sekarang. Bagaimana dia menarik, mengalihkan perhatian, fokus kehidupan kita itu adalah tetap sama. Ya, jadi yang pertama, keinginan daging. Keinginan daging meliputi apapun yang menarik sifat manusia yang berdosa. Daging bukan berarti tubuh semata. Daging di sini lebih berarti kepada sifat dasar manusia yang belum diperbaharui sehingga ia buta akan kebenaran rohani. Allah telah memberi manusia keinginan-keinginan tertentu, dan keinginan-keinginan itu baik. Rasa lapar, haus, kelelahan, semuanya itu adalah hal yang baik. Tidak ada salahnya makan, minum, tidur, atau melahirkan anak. Namun jika sifat daging ini semua menguasai, maka hal itu menjadi nafsu-nafsu yang penuh dosa. Rasa lapar bukanlah sesuatu yang jahat, tetapi kalau kerakusan itu adalah dosa. Rasa haus juga bukan sesuatu yang jahat, tetapi kemabukan itu adalah dosa. Tidur adalah sesuatu yang pemberian Allah, tetapi kemalasan yang memalukan. Ya. Jadi kalau segala sesuatunya itu disalahgunakan, maka perbuatan itu tidak akan baik lagi. Ya, jadi sekarang kita harus memperhatikan bagaimana dunia menjalankan kegiatannya. Caranya ialah dengan menarik selera normal manusia, menggoda kita untuk memuaskan dengan cara-cara yang salah. Ya, jadi memang ini semua menjadi daya tarik lah. Misalnya kalau kita lihat gambaran bagaimana kehidupan di Dubai misalnya, itu semua adalah daya tarik dunia. Ya, jadi daya tarik dunia. Ya, jadi jangan sekali-sekali wisata rohani ke Dubai atau ke Las Vegas atau ke Genting. Nah, itu tidak ada lagi rohaninya di sana. Kemungkinannya bukan tambah rohani itu mungkin bisa terjadi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang memang menawarkan kesenangan-kesenangan duniawi bagi manusia. Cara yang kedua yang dipakai dunia ini untuk menjerat orang Kristen disebut keinginan mata. Ya, kadangkala kita lupa bahwa mata pun mempunyai selera. Ya, kita pernah mendengar istilah ayo kita cuci mata. Yang dibicarakan di sini adalah kesenangan-kesenangan yang memuaskan mata dan juga pikiran. Ya, kesenangan-kesenangan yang mengelabui dan intelektual. Pada masa Rasul Yohanes, orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi hidup untuk kesenangan-kesenangan dan kegiatan-kegiatan yang memuaskan keinginan mata. Ya, jadi banyak tontonan-tontonan yang tidak wajar, yang tidak normal. Rupanya hal-hal ini juga tidak berubah. Ya, kita melihat acara-acara di TV, ya barangkali seharusnya doa kita orang Kristen, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Ya, banyak hal-hal kesia-siaan yang tidak wajar yang ada di dalam tontonan-tontonan juga. Cara yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Mengapa begitu banyak orang membeli rumah, mobil, peralatan rumah tangga, lemari pakaian yang sebenarnya tidak mampu dibeli? Ya, bukan artinya kita katakan ini tidak perlu kita usahakan, perlu. Tetapi kita perlu melihat kemampuan kita. Artinya jangan sampai iklan itu mempengaruhi kita sehingga kita mengambil kredit rumah atau barang-barang yang menyebabkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga suara ayam berkokok pagi-pagi pun terdengar kredit begitu. Sedangkan kemampuan ekonomi di bawah kemampuan kita untuk membayar. Ya.
Sebagian besar hal ini disebabkan oleh keinginan agar tampak hebat di mata orang. Ya, ini sebenarnya tidak penting. Hebat di mata orang bukan itu yang perlu kita kejar di dalam kehidupan kita. Jangan keangkuhan hidup kita yang sering disebut dengan istilahnya PTT, pantang tak top. Ya, jadi pantang tak top ini sebenarnya ini adalah jerat untuk kehidupan kita. Ya, jadi hidup sederhana, hidup biasa-biasa, sebenarnya itu lebih sukacita daripada hidup yang melampaui kemampuan kita sendiri. Ya, jadi sangat sesak sebenarnya kalau hidup kita ini dikuasai oleh kredit, dikuasai oleh hutang. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang Kristen yang menjadi duniawi dengan tiba-tiba. Keduniawian menyusup ke dalam diri orang percaya secara perlahan-lahan. Ini adalah suatu proses yang lambat, tapi lambat laun. Pada dasarnya dunia dan orang Kristen ini sebenarnya bermusuhan. Tapi bisa jadi musuh itu menjadi sahabat. Lalu orang Kristen yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Selanjutnya orang Kristen dicemarkan oleh dunia. Dunia meninggalkan tanda-tanda yang kotor di satu atau dua segi kehidupan kita. Ini berarti lambat laun orang percaya menerima dan menjalankan cara-cara dunia. Apabila hal ini terjadi, dunia berhenti membenci orang Kristen dan menimbulkan kasih terhadap dunia. Akibatnya orang Kristen menjadi serupa dengan dunia. Dan Anda akan sukar untuk membedakan orang Kristen atau bukan orang Kristen. Memang ini adalah hal yang menyedihkan bila dikatakan kita sudah masuk ke dalam cetakan dunia ini. Kita sudah sama dengan dunia ini. Ini artinya bahwa kita akan bersama-sama dibinasakan dengan dunia ini. Penginjil Martin Jean Eliot menulis, seorang yang pandai akan melepaskan apa yang tidak dapat dipertahankannya untuk memperoleh apa yang kekal. Disinilah hikmat kehidupan yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Kalau yang menjadi utama, yang menjadi pegangan hidup kita adalah hal-hal yang akan binasa, kita tidak kuat. Tetapi kalau yang menjadi pertahanan kita, yang menjadi kekuatan kita adalah mengejar kehidupan yang seperti yang Tuhan kehendaki, ya, mencari kekekalan di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang baik. Kalau kita ikut arus di dalam dunia ini, ya, kalau ibaratnya seperti seekor ikan, ikan itu kalau dia hidup dia tidak ikut arus. Tapi kalau sudah mati itu pasti ikut arus. Ya, jadi kalau kehidupan kita juga, kalau kita masih bisa melawan arus dunia ini, berarti kita hidup. Tetapi kalau kita sudah mulai ikut arus dunia ini, nah itu tanda-tanda kematiannya sudah ikut di dalam kehidupan kita. Nah, jadi dalam hal ini kita penting untuk mengetahui kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan, apa yang penting, apa yang terpenting, apa yang terutama di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca tentang kisah seorang tentara Amerika, ya. Memang sehari-hari sebelumnya pekerjaannya adalah servis jam tangan, ya, servis jam tangan. Lalu dia ikut wajib militer, dia pergi ke Vietnam. Nah, saat dia pergi ke Vietnam itu pun, dia tetap mengerjakan pekerjaannya yang lama, yaitu servis jam. Dia buka dan terima servis jam. Nah, saat pasukan ini hendak pindah lokasi, dia berkata kepada komandannya, saya belum bisa pindah, komandan.
karena masih ada 5 jam lagi yang harus saya servis. Nah, coba Anda bayangkan dia adalah seorang tentara, tetapi yang utama bagi dia itu adalah servis jam untuk mendapatkan keuntungan dari servis jam itu. Pasukan yang lain sudah pergi dan bergerak ke tempat yang lain, dia tetap masih di dalam tendanya memperbaiki jam. Ya. Kemungkinan tendanya itu menjadi sasaran empuk untuk diserang oleh tentara Vietnam. Begitu kira-kira. Nah, kalau kehidupan kita ini juga, ya yang utama itu apa? Yang utama itu adalah kekristenan kita. Bagaimana kita tetap menjadi orang Kristen yang setia, yang penuh kasih, yang penuh pengharapan. Jangan sampai persaingan-persaingan dunia ini menghilangkan sifat kasih kita. Jangan sampai kita lebih rakus dan lebih puas dari dunia ini. Ini adalah bahaya-bahaya, pencemaran-pencemaran di dalam kehidupan kita. Jadi Roma 12 ayat 2 dengan jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi minggu ini kita masuk ke dalam minggu GBKP Njayu, GBKP Mandiri. Sudah 80 tahun GBKP Mandiri. Seharusnya itu menunjukkan kualitas GBKP, seharusnya kualitas GBKP dan jemaat GBKP itu seharusnya bertumbuh. Di awal nats kita tadi dikatakan bahwa Yohanes mengirim suratnya kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, kepada orang muda. Ya, jadi anak-anak itu baru mengenal Bapa. Orang muda itu sudah bisa memakai senjata firman Tuhan di dalam kehidupannya. Orang tua itu sudah lebih memahami akan situasi dan kondisi, tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, jadi dalam hal ini kita mengevaluasi kualitas iman kita, kualitas hidup kita. Apakah kita sudah hidup murni dan benar? Apakah GBKP ini sudah menunjukkan kualitas yang terus bertumbuh? Atau kadang-kadang naik turun? Atau kadang-kadang menjadi lemah? Kadang-kadang tidak terbedakan dengan dunia. Ini kita perlu hati-hati. Bagaimana gereja kita? Bagaimana organisasi gereja kita? Bagaimana cara-cara pelayanan kita? Apa yang paling kita kejar? Ini semua harus kita lebih cermat menjaganya. Kalau kita katakan GBKP sudah 80 tahun mandiri, seharusnya kedewasaan rohani kita sudah makin teguh, sudah makin baik. Nah, ada sebuah contoh. Pendeta John Maxwell menceritakan ketika dia dan istrinya membeli rumah pertama mereka. Keterbatasan keuangan memaksa kami untuk menemukan cara mendapatkan apa yang kami inginkan, menghabiskan uang dengan cara yang cermat. Dan salah satu cara yang kami pakai untuk kebaikan kami adalah kami tidak menyewa orang untuk membersihkan halaman kami. Kami kerjakan sendiri membersihkan halaman kami. Jadi kami sangat serius, kami sangat tekun membersihkan halaman depan kami. Sehingga orang-orang lain melihat bahwa kami rajin, bahwa rumah kami bersih, rumah kami terpelihara dengan baik. Tetapi pada suatu hari, suatu saat saya melihat halaman belakang tidak terjaga, tidak terpelihara dengan baik. Rumput-rumput liar sudah bertumbuh, rumput-rumput sudah membuat semuanya menjadi semak belukar. Tetapi itu tidak begitu penting bagi kami karena halaman belakang itu tidak terlihat bagi orang lain. Yang penting
halaman depannya tampak rapi. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau kehidupan rohani kita seperti ini, kehidupan rohani kita yang kita pentingkan adalah bagaimana kelihatannya tampak bagi orang lain, itu bukan kerohanian yang benar, bukan kerohanian yang murni. Kalau kita hanya membersihkan halaman depan dan membiarkan halaman belakang menjadi semak duri, itu bukan kebaikan, itu bukan kekristenan. Kekristenan itu sebenarnya mulai dari hati, mulai dari dalam, mulai dari hal-hal yang tidak kelihatan, kita benahi, ya, kita benahi dari dalam supaya akhirnya kelihatan keluar. Apa baiknya kehidupan kita kalau misalnya di tengah-tengah keluarga sendiri, istri atau suami atau anak-anak kita tidak merasakan kasih dan perhatian kita misalnya. Kalau yang kita tunjukkan hanya bagaimana agar terlihat, saya ini seorang pelayan Tuhan, saya ini rajin, saya ini tekun, dan lain sebagainya. Apa gunanya? Nah, jadi kehidupan rohani dan juga kehendak Allah bagi kita adalah membenahi seluruh hidup kita agar kita bisa menjadi alat yang baik di tangan Tuhan. Ya, jadi seperti istilah yang mungkin sering juga kita dengarkan, mana mungkin sapu yang kotor dipakai untuk membersihkan. Itu tidak akan mungkin. Mana mungkin orang Kristen yang hidupnya kotor dan tercemar dunia dipakai untuk membersihkan dunia ini. Kita terlebih dahulu membersihkan diri, menyucikan diri di dalam Tuhan, menunjukkan ciri-ciri perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki. Lalu kita bergerak keluar untuk membersihkan dunia ini. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Banyak yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bahwa sistem dan cara-cara dunia ini yang licik, yang jahat, yang mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar merugikan orang lain. Itu semua adalah bahaya yang harus kami hindarkan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami menjaga jati diri kami, hidup kami sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah dibaharui, agar kami jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kami jadi orang yang mengerti dan peka akan kehendak Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melayani, menabur kasih di dalam kehidupan setiap hari. Berikan Tuhan agar kami bisa membaharui seluruh aspek kehidupan kami, dan kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menunjukkan kekristenan kami, benar-benar mengubah kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengaku iman percaya kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Kita
memberikan persembahan berdasarkan firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saat kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kitab Denden nomor 471. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan dan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengajari kami untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala keadaan kehidupan kami. Terimalah persembahan yang kami sampaikan, karena kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan adalah keutamaan di dalam kehidupan kami. Dan kami memberikan persembahan ucapan syukur sebagai lambang penyerahan diri kami kepada tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk kami semua yang Tuhan pakai di dalam ibadah minggu ini, baik si Naruh, si Momo, organis, song leader, operator, tim multimedia. Tuhan berkati kami semua di dalam pelayanan yang sudah kami lakukan pada minggu ini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami di dalam melakukan pelayanan sekolah minggu untuk balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja. Tuhan kami yang di sorga, kami berdoa untuk pelaksanaan kegiatan pada minggu ini, yaitu sidang majelis rungun yang dilakukan pada hari ini, sertai pendeta dan juga pertua diaken di dalam sidang majelis rungun pada hari ini untuk membicarakan semua pelayanan-pelayanan gereja Tuhan ke depan. Berkati juga pelajaran katekisasi yang dibawa, yang dipimpin oleh pertua Bapak Ine Brahmana pada hari ini. Tuhan juga yang memberkati semua kegiatan PJJ, PA Moria, PA Mamre, PA Permata, PA Saitun, semua kegiatan-kegiatan kami lakukan di dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Berikan agar kami bisa bertekun walaupun semua kegiatan ini dilakukan melalui Zoom pada saat ini. Tuhan berkati semua jaringan yang kami pakai juga. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan menyertai di dalam pemekaran sektor Getsemani, di dalam semua prosesnya. Tuhan sertai, Tuhan pimpin agar semua bisa terlaksana dengan baik. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk kebaktian penghiburan yang akan dilakukan
pada hari Senin tanggal 26 Juli untuk keluarga Bapak Tobias Ginting. Berkati Bapak agar keluarga Bapak Tobias mendapatkan kekuatan dan penghiburan melalui acara penghiburan yang dilakukan oleh Runggun Karawaci. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Pendeta Rasmidi Sembiring. Tuhan memberkati Nora dan anak-anak supaya mereka teguh di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan Pertua Emeritus Bapak Rasmita Sembiring di BKP Runggun Tanjung Priok. Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga berduka cita, tetapi tetap di dalam pengharapan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemberian Tuhan untuk keluarga Dedi Simanjorang yang sudah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga ini. Berkati ibu dan anak yang baru lahir supaya mereka di dalam keadaan sehat dan juga keluarga ini bersukacita menyambut karunia Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Tuhan kami yang di sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk semua saudara-saudari kami yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk Nande Ica Ginting, Nora Pertua Bapak Aurel Sembiring, Nande Jore Ginting. Tuhan kami di sorga, berkati, berikan kekuatan di dalam hati dan pikirannya, walaupun terpapar COVID-19, tapi berikan agar dia merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dukungan dari keluarga, dukungan dari saudara-saudara terkasih, berikan semangat untuk pemulihan bagi mereka, sehingga mereka bisa lekas sembuh, berkati obat vitamin yang mereka konsumsi, agar semuanya berguna menjadi alat Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan hasil negatif COVID untuk Nora Pertua, Bapak Ine Brahmana. Berkati Tuhan agar kondisi kesehatannya di dalam pemulihannya juga bisa berlangsung lebih baik lagi ke hari-hari yang akan datang. Bapa kami yang di sorga, kami juga mengucap syukur akan semua jemaat Tuhan yang selalu setia memberikan dukungan untuk semua pelayanan-pelayanan gereja. Berkati semua yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur, khususnya untuk keluarga Bapak Tasya Pinem. Berkati dia dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari, agar kasih karunia dan penyertaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 19 sampai 25 Juli, yaitu Nyonya Emmanuel Ginting, Bapak Kori Sembiring, Nande Sinta Barus Bru Pranginangin, Jessica Rekasi Nija Bru Tarigan, Joseph Fransnata Guru Singa, Arkin Milad Guru Singa, Bapak Patricia Sitepu, Hiskia Stephen Sembiring, Ibrena Zilvania Bru Pranginangin. Tuhan kami di sorga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam 1 tahun kehidupannya. Berkati juga hari-hari yang akan datang, mereka terus dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan. Berikan mereka sukacita di dalam ulang tahun yang mereka rayakan di dalam 1 minggu ini. Tuhan kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Walaupun situasi ini agak sulit kami hadapi, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan masih tetap mengalir di dalam kehidupan kami, mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami, dan berkati semua Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan kami juga berdoa untuk permata-permata kami semuanya yang menjalankan sekolah, kuliah. Tuhan berkati, berikan hikmat Tuhan, walaupun masih secara daring, berikan agar mereka tetap bertekun mengikuti sekolah dan kuliah mereka. Dan juga untuk yang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan sesuai dengan talenta yang mereka miliki, dan juga yang sudah
selayaknya menemukan teman hidup mereka. Berikan Tuhan teman hidup agar mereka bisa membentuk keluarga yang baru di dalam Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami ini. Begitu banyak goncangan-goncangan yang mereka alami sambil mereka menjalankan tugas kemanusiaan untuk menjaga agar COVID-19 ini bisa ditanggulangi. Tuhan kami di sorga, berkati pemimpin negara kami, berikan mereka agar mereka terus berpusat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan berikan juga Tuhan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi segala tantangan-tantangan dan goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling, dan berikan ya Tuhan agar penanganan COVID-19 juga makin baik di dalam pembagian vaksin dan juga perawatan bagi semuanya yang dirawat di rumah sakit, yang pelayanan bagi orang-orang yang isolasi mandiri di rumah. Berkati di dalam semua penataan dan pengaturan di dalam negara kami ini. Dan lebih dari itu semua Tuhan, kami tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menghentikan pandemi COVID-19 ini. Berikan Tuhan agar semuanya bisa cepat berlalu, agar kami bisa menjalani kehidupan kami lebih baik ke hari-hari yang akan datang. Dan kami juga memahami akan semua yang terjadi atas kehendak Tuhan ini. Banyak hal yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Berikan agar kami bisa mengerti dan kami tidak terbawa mengeluh dan berputus asa, tetapi kami tetap semangat menjalani hidup kami yang penuh harapan di dalam Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki responsoria tekad. Allah telah mengaruniakan dengan berbagai anugerah kepada kita. Dan jemaatmu untuk mendukung pelayanan gerejamu. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2.
Mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah firman Allah yang telah kamu terima, dan pergunakanlah karunia Allah untuk mendukung pelayanan gerejanya. Jadilah kamu anggota tubuh Kristus. Untuk menguatkan kamu melakukannya, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Ya, puji Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari ras kita ertoto kita. Bapa kami, sikun di surga, roh kami ngatakan ujur, enggordalan kebatin kami, ibas pagi-pagi renda, mulai pemena pertengahan, res pendungina perdalan alumuhuli. Bapa, pasu-pasundu pendeta kami si melayani, ibas pagi wari-warenda, pasu-pasundu kesehatanna, pelayananna, keluargana, belah tuhu-tuhu alo kena kemalaman hati bas kami saja ngenca. Bagi pikiran terlibat, guna terlaksanana, batin kami via Zoom enda, baik song leader, tim multimedia, ras pihak PSDB-na, guna kelancaran ibas proses ibadah kami pagi-pagi ada pasu-pasu du Bapak. Bagi pekrina simak bagin, jemaat, pertua dia akan ibas virtual secara Zoom, pasu-pasu du Bapak, kirina keluarga kesehatan pedain kami, belah tuhu-tuhu alokan kami kemalaman hati bas kami saja ngencah. Bagi toto kami sudah sempurna ya Bapak, mekuat hati duduk kekendu, sudah roh kami anak Tuhan kami, Yesus Juru Selamat manusia. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Berjuang kita kerina. Salam, selamat.